Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daventia Reva Izzati Handoko dari kelas 11 MIPA 3, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme indera penglihatan. Mekanisme indera penglihatan yaitu mata. Mata adalah organ penglihatan yang mendeteksi cahaya. Yang dilakukan mata yang paling sederhana tak lain hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya adalah terang atau gelap. Mata yang lebih kompleks dipergunakan untuk memberikan pengertian visual. Selanjutnya ada bagian-bagian mata. Ada beberapa bagian mata beserta fungsinya. Yang pertama yaitu kornea. Kornea adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea adalah sebagai jendela dan jalan masuk cahaya ke mata. Yang kedua ada bilik mata depan atau anterior chamber. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea. Di depan lensa, kantung yang juga dikenal dengan istilah anterior chamber ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Cairan aqueous humor juga sekaligus berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. Yang ketiga ada sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Yang keempat ada iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Bulatan kecil di tengah itulah yang disebut dengan pupil. Pupil merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka atau mengecil dan membesar. Sementara itu, iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. Ketika terpapar cahaya terang, iris akan menutup atau menyempit dan membuat pupil terbuka lebih kecil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selain itu, irislah yang menentukan warna mata. Yang kelima ada lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur, yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina. Yang keenam ada koroid dan konjungtiva. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Posisinya terletak di antara sklera dan retina. Koroid ini berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Sementara itu, konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata yang posisinya ada di depan, kecuali untuk kornea. Yang ketujuh ada badan vitreous. Berbeda dengan cairan aqueous humor yang adanya di depan lensa mata, vitreous humor terletak di belakang lensa mata. Vitreous adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam bagian belakang anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. Yang kedelapan ada retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik yang menyerupai kabel televisi ke otak, yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang mata lihat.
Yang kedelapan ada makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada makula terdapat fovea. Fovea terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan detail yang paling tajam di mata. Makula merupakan bagian anatomi mata dengan sel-sel fotoreseptor atau penerima cahaya tingkat tinggi yang dapat mendeteksi cahaya dan mengirimkannya ke otak. Dengan kata lain, makula memiliki peran besar agar dapat melihat berbagai warna dan detail dari suatu objek dengan sangat jelas. Karena fungsinya sangat krusial, kerusakan pada makula umumnya dapat berpengaruh ke penglihatan sentral atau penglihatan bagian tengah. Yang ke-10 ada kelopak mata. Meski terletak di bagian terluar, kelopak mata atau palpebra adalah bagian anatomi mata dengan fungsi yang tak kalah penting dengan bagian lainnya. Kelopak mata membantu menjaga kesehatan mata dengan melindungi kornea dari paparan benda-benda asing seperti infeksi, cedera, serta penyakit. Selain itu, kelopak mata juga membantu agar air mata tersebar dengan merata pada permukaan mata, terutama jika kelopak mata tertutup. Hal ini tentunya membantu melumasi mata dan mencegah kondisi mata kering. Beberapa kelainan pada indera penglihatan. Yang pertama ada rabun jauh. Rabun jauh atau miopia adalah kondisi ketika mata tampak samar melihat benda jarak jauh. Rabun jauh umumnya disebabkan oleh faktor genetik. Untuk mengatasi rabun jauh, diperlukan penggunaan kacamata, lensa kotak, atau operasi laser mata. Yang kedua ada rabun dekat. Rabun dekat merupakan kebalikan dari rabun jauh, yaitu ketika mata tampak samar melihat objek dari jarak dekat. Umumnya disebabkan faktor genetik dari orang tua yang menderita rabun dekat. Penanganan rabun dekat sama dengan rabun jauh, yaitu penggunaan kacamata, lensa kontak, dan operasi laser mata. Yang ketiga yaitu rabun senja. Rabun senja adalah kelainan mata yang terjadi saat seseorang tidak bisa melihat di tempat dengan pencahayaan buruk, tempat gelap, ataupun di malam hari. Yang keempat ada astigmatisme. Astigmatisme merupakan kelainan mata yang disebabkan oleh kelengkungan kornea atau lensa yang tidak sempurna atau tidak rata. Yang kelima yaitu buta warna. Dinyatakan mengalami buta warna jika tidak dapat melihat warna tertentu atau tidak mampu membedakan satu warna dengan warna yang lain, biasanya merah dan hijau. Kondisi ini terjadi ketika sel kerucut atau sel warna dalam mata tidak bekerja normal. Yang keenam ada glaukoma. Glaukoma adalah penyakit gangguan pada saraf penglihatan akibat peningkatan tekanan di dalam bola mata. Peningkatan tekanan ini diduga berkaitan dengan tekanan darah tinggi, adanya sumbatan di saluran air mata, atau penggunaan obat mata golongan kortikosteroid secara berlebihan. Yang ketujuh ada konjungtivitis. Konjungtivitis atau sering disebut pink eye merupakan kelainan mata yang terjadi karena peradangan pada konjungtiva atau selaput tipis yang melapisi bola mata dan kelopak mata bagian dalam. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, alergi, hingga paparan asap rokok, debu, atau barang kosmetik tertentu. Oleh karena itu, biasakan mencuci tangan dengan baik sebagai salah satu pencegahan kelainan mata ini. Yang kedelapan yaitu katarak. Katarak merupakan kelainan mata yang terjadi akibat penumpukan protein pada lensa mata, sehingga menjadikan penglihatan samar. Jenis katarak yang paling sering terjadi adalah katarak nuklir. Tumpukan protein ini dapat terjadi akibat proses penuaan, radiasi sinar ultraviolet, diabetes, obesitas, cedera mata, atau bisa juga faktor bawaan dari lahir. Operasi katarak merupakan pilihan terapi yang tepat bagi penderita katarak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.